Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Eliana. Hari ini saya mau bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap doa dan permohonan yang saya naikkan dengan tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Saya merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, dan sebagai anak, bukan anak tertua dan juga bukan anak bungsu, tentunya saya bukan anak yang dibanggakan sebenarnya di dalam keluarga. Kenapa? Karena secara akademis juga sebenarnya saya tidak pintar-pintar banget, dan juga secara yang lain, kemampuan yang lain juga saya tidak ada kemampuan yang menonjol dari diri saya. Nah, sejak umur 13 tahun, yaitu lulus SD, saya disekolahkan di Palangkaraya. Artinya sejak umur 13 tahun saya sudah pisah dari orang tua saya. Saya sekolah di Palangkaraya. Sebelumnya waktu SD saya sekolah di desa di daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saya kemudian dibawa ke Palangkaraya, diantar tepatnya oleh orang tua saya untuk saya bisa sekolah. Harapannya supaya saya bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan tentunya menjadi kebanggaan bagi orang tua seperti itu. Nah, waktu umur 13 tahun itu, sebelumnya saya memang waktu kecil memang saya rajin sekolah minggu, tapi saya tidak mengerti apa itu kekristenan, apa itu terima Tuhan Yesus, saya tidak mengerti. Nah, di usia saya yang ke-13 tahun itu, masuk kelas 1 SMP, saya tinggal dengan kakak saya yang sekarang sudah almarhum. Beliau yang duluan bertobat seperti itu, dan melalui beliaulah saya diselamatkan. Ketika itu saya diajak ke Komsel waktu umur saya 13 tahun. Saya diajak ke persekutuan doa atau Komsel, komunitas sel, dan disitulah awal dari kekristenan saya. Disitulah permulaan dari segala sesuatunya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Nah, umur 13 tahun itu saya ada di komunitas sel, saya dibawa ke persekutuan doa itu, dan disitulah saya didoakan terima Tuhan Yesus, dan sejak saat itulah semuanya berubah. Dan ketika sudah saya terima Tuhan Yesus, saya diajak terus oleh kakak saya untuk ke Komsel. Meskipun sempat sebenarnya beberapa waktu saya nggak mau ke Komsel dan ibadah, karena buat saya Komsel dan ibadah yang saya ikuti itu agak berbeda dengan cara ibadah saya yang sebelumnya seperti itu. Dan itu membuat saya sedikit tidak nyaman. Tapi singkat cerita, meskipun saya tidak beberapa waktu tidak beribadah, tapi saya terus dikunjungin, saya terus dibawa, diajak lagi oleh pemimpin rohani saya waktu itu. Kakak saya juga ngajak saya, dan akhirnya saya kembali lagi ke Komsel, saya kembali lagi bersekutu dengan saudara seiman, dan sejak saat itu sampai hari ini saya tidak pernah sama sekali meninggalkan yang namanya persekutuan kelompok sel ataupun juga pertemuan-pertemuan ibadah lainnya, kecuali ada alasan-alasan tertentu, misalkan sakit atau karena ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalin, dan itu pun saya komunikasikan dengan pemimpin yang ada di atas saya atau pemimpin rohani saya. Nah, kalau sebelumnya saya tidak mengerti apa itu cita-cita, saya tidak tahu untuk apa saya sekolah, saya tidak tahu untuk apa saya ada dalam komunitas. Sebelumnya saya tidak mengerti, tapi di dalam komunitas sel itulah saya diajarkan apa tujuan hidup, bagaimana saya harus menjadi berkat, bagaimana saya berdoa. Disitulah saya diajarin untuk apa yang saya rindukan, atau karena waktu itu saya jujur saya nggak tahu kayak gitu, saya ini cita-citanya apa, saya nggak tahu. Kalau ditanya cita-cita apa, saya nggak tahu kayak gitu, karena memang saya dari kampung kayak gitu, saya orang desa kayak gitu, yang nggak tahu. Yang saya tahu saya sekolah kayak gitu, sekolah, tapi seperti orang yang hanya sekolah tapi tidak tahu apa yang menjadi tujuannya sekolah seperti itu. Dan waktu terus berlalu, saya mulai terlibat dalam pelayanan. Saya diajarin untuk melayani, saya diajarin untuk saat teduh, berdoa, dan lain sebagainya. Dasar-dasar kekristenan itu diajarin. Saya masuk juga dalam sekolah pemuritan, dan semakin hari semakin saya bertumbuh, dan sampai saya SMP selesai. SMP itu sebenarnya itu juga
saya mengalami sesuatu yang menurut saya itu juga karena kasih karunia Tuhan. Waktu SMP itu saya tidak lulus kayak gitu, karena itu pertama kali ujian nasional dan saya adalah salah satu siswa yang tidak lulus waktu itu. Tapi karena saya sudah ada di dalam Tuhan, itu tidak membuat hati saya gemetar, itu tidak membuat hati saya patah semangat, tapi justru di dalam keadaan seperti itulah saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan waktu itu saya bersyukur karena saya ada di bagian yang kami masih bisa ujian ulang, dan akhirnya saya lulus. Kemudian saya masuk SMA, dan sebenarnya saya masuk SMA itu juga bukan SMA yang saya mau, tetapi oleh anugerah Tuhan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya masuk SMA dan di situ juga Tuhan banyak hal yang Tuhan lakukan dan saya juga bisa jadi berkat di sekolah itu. Kemudian SMA selesai, saya masuk ke perguruan tinggi. Saya mengambil S1 saya di Universitas Palangkaraya, dan di situ pun saya sambil mengerjakan studi saya sambil melayani Tuhan. Dan bisa dikatakan bahwa sejak saya SMP sampai saya selesai kuliah, saya hampir tidak tahu apa itu namanya kesusahan, saya hampir tidak tahu apa itu namanya stres, saya hampir tidak tahu apa itu namanya beban, saya tidak tahu. Karena apa? Karena sepanjang dari saya SMP sampai saya kuliah, apa yang saya perlukan itu semuanya Tuhan sediakan. Uang yang saya perlukan untuk sekolah, kuliah, itu tersedia melalui orang tua saya. Saya tidak berpikir bagaimana susah payahnya mencari uang. Saya tidak berpikir, intinya saya tidak tahu apa itu stres kayak gitu. Kalaupun saya pusing dan lain sebagainya, itu biasanya hal yang biasa gitu seumuran saya kayak gitu. Dan memang ada satu kejadian yang cukup membuat saya pusing, yang membuat saya cukup tertekan, itu adalah di masa saya kuliah itu beberapa kejadian kayak gitu. Keluarga mengalami goncangan yang begitu luar biasa, rumah kami kebakaran, sehingga akhirnya waktu itu saya merasa saya adalah orang termiskin di dunia kayak gitu. Karena apa? Bayangin semua, kalau orang kebakaran itu kan nggak ada sisa kayak gitu, nggak ada sisa. Jadi sampai kami itu tinggal di rumah, bukan di rumah, kami tinggal di ruang kelas karena mama saya itu seorang guru. Dan bayangin, di situ saya ngelihat, di situ saya baru sadar kalau ternyata saya tuh benar-benar miskin kayak gitu. Tapi puji Tuhan, situasi yang seperti itu, dan juga waktu itu bukan hanya rumah kami yang terbakar, tetapi juga saudara saya, kakak saya yang tertua, yang ngajak saya untuk komsel, yang bawa saya, yang layanin saya terima Tuhan Yesus. Beliau juga ikut dalam kebakaran itu, dan rasanya waktu itu apa ya, hal yang saya pikir, mana sih janji Tuhan kayak gitu. Mana sih janji Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu baik kayak gitu. Baik apanya kayak gitu kan, ngelihat hal yang seperti itu. Bahkan beberapa waktu juga keluarga kakak saya yang satunya mereka sempat bercerai kayak gitu, dan itu dalam rentetan waktu yang sangat dekat kayak gitu. Tapi yang saya bersyukur sama Tuhan, waktu itu di dalam ketidakmengertian saya tentang apa yang terjadi, saya punya pemimpin rohani, saya punya orang-orang yang mendukung saya. Dan waktu saya benar-benar tertekan, benar-benar down kayak gitu, dan waktu saya sudah kehilangan kakak saya, kehilangan juga harta benda kayak gitu kan, meskipun tidak banyak, tetapi saya mengalami kehilangan. Dan di kurang lebih tahun yang sama juga saya harus kehilangan kakak ipar saya. Wah, itu benar-benar rasanya membuat hati saya tuh tertekan kayak gitu. Tapi di waktu itu saya ingat ada SMS yang dikirim oleh pemimpin rohani saya, bilang kurang lebih seperti ini ketika saya lagi sedih kayak gitu kan. Dia bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap itu sebagai sebuah kelalaian. Dan itu yang saya pegang, dan saya tahu, saya perkatakan, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun apa yang saya lihat tidak seperti yang saya harapkan dan doakan, saya tahu Tuhan saya selalu tepat janji. Dan waktu terus berlalu, ternyata tidak sampai di situ. Yang saya tahu, Tuhan bawa saya semakin dewasa. Tadinya kan saya berpikir saya mau jadi orang yang dewasa, ternyata untuk menjadi dewasa itu ujiannya adalah seperti itu
kayak gitu. Banyak hal yang saya harus kehilangan dan lain sebagainya. Dan ketika lulus dari perguruan tinggi, tentunya seperti orang kebanyakan pada umumnya mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan saya pun juga bekerja juga. Saya sempat bekerja di sekretariat gereja, dan saya juga beberapa pekerjaan saya coba kayak gitu. Dan sebelumnya saya ketika lulus, sebelumnya saya tidak berpikir kayak gitu untuk melanjutkan studi lagi. Cuman ada perkataan papa saya yang selalu yang ingat, yang membuat saya termotivasi untuk bisa meneruskan lagi, melanjutkan kuliah saya. Dan waktu itu papa saya bilang, kalau mamamu saja gitu bisa kuliah S1, kalau bisa kamu S2, seperti itu papa saya bilang. Dan itu seperti api yang membakar semangat saya untuk saya menjadi lebih baik, karena memang di desa itu jarang ada orang yang sekolah kayak gitu. Dan waktu itu waktu saya lulus kuliah itu, saya adalah salah satu sarjana kayak gitu, dari hanya beberapa sarjana kayak gitu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu saya mulai berdoa. Sebelum saya lulus sebenarnya saya sudah berdoa untuk melanjutkan studi ke S2, dan saya terus doakan kayak gitu, seperti yang diajarkan dalam pelayanan di mana Tuhan tempatkan saya. Apa yang kita rindukan itu dibawa ke setiap doa. Jadi setiap tahun saya bawa kuliah S2 gitu. Saya tulis kuliah S2 di sini di Universitas Palangkaraya, dan saya tulis gitu. Saya doakan setiap tahun, saya maksudnya setiap akhir tahun dan masuki awal tahun, saya akan tulis pokok doa itu dan saya angkat bersama dengan jemaat Tuhan di rumah Tuhan. Saya akan doakan itu, dan sepanjang tahun saya berdoa untuk itu. Dan kemudian singkat cerita, karena atas kehendak orang tua saya, dan saya juga percaya itu juga atas izin Tuhan kayak gitu, Tuhan mengizinkan itu, saya disuruh pulang ke kampung untuk bekerja di desa. Dan saya pun sebagai anak Tuhan kayak gitu, yang diajarin untuk bagaimana menghormati orang tua, menghormati apa yang dikatakan oleh orang tua. Dan saya pun ikut apa yang diinginkan oleh orang tua saya, bekerja di desa. Dan itu pun juga saya komunikasikan dengan pemimpin rohani saya, dan saya kasih tahu, dan ternyata saya dapat kayak gitu, saya lolos tes, dan akhirnya saya bekerja di desa sebagai staf di pemerintahan desa. Nah, ketika saya menjadi staf di pemerintahan desa itu, saya mulai bertemu dengan realita kehidupan kayak gitu. Saya mulai bertemu dengan persoalan-persoalan, dan saya jujur waktu itu saya merasa bahwa itu bukan cita-cita saya, itu bukan harapan saya. Pulang ke desa itu bukan keinginan saya, bukan rencana saya, dan sama sekali tidak pernah ada dalam planning saya untuk saya bisa bekerja di desa seperti itu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Jujur waktu itu saya pulang ke desa itu dengan muka tertunduk. Kenapa? Karena itu bukan yang saya mau, dengan muka tertunduk. Dan ketika sudah muka saya tertunduk, ditundukin lagi sama situasi dan kondisi kayak gitu. Situasi dan kondisi buat saya, meskipun saya awalnya dari desa, tapi untuk hidup bertahun-tahun di desa itu saya nggak sanggup kayak gitu. Karena sejak umur saya 13 tahun, paling lama saya pulang ke desa itu cuman 2 minggu, itu pun kalau liburan, bahkan jarang sekali. Dan beberapa tahun saya tinggalkan kehidupan lama saya di desa seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dari desa itu sudah saya tinggalkan seperti itu. Dan ketika harus kembali lagi ke desa, saya harus memulai lagi dari awal. Itu membuat saya stres kayak gitu. Itu nggak mudah buat saya. Dan belum lagi saya harus dengar, masa kamu sarjana kerjanya di desa, atau kerjanya masa seperti ini dan seperti itu. Hal-hal itu membuat saya awalnya nggak apa-apa gitu, tapi karena terlalu sering saya dengar, terlalu sering perkataan-perkataan negatif itu masuk ke telinga saya, dan itu membuat saya down. Dan saya bahkan dulu saya nggak kenal apa itu sakit asam lambung dan lain sebagainya, itu saya nggak tahu apa itu sakit ma dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi karena saya stres, karena saya tertekan hidup di desa dengan suasana yang buat saya itu tidak kondusif untuk jiwa saya dan juga untuk kerohanian saya seperti itu. Dan itu membuat saya tertekan, dan waktu terus berlalu saya ada dalam kondisi yang
saya harus menyesuaikan diri, baik itu dari lingkungan, cuaca dan lain sebagainya, karena berbeda seperti itu. Dan sampai tanpa saya sadari kayak gitu, ada banyak hal saya mulai kehilangan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya kayak gitu. Tujuan pertama saya sebenarnya ke desa, kenapa saya mau ikut ke desa itu selain karena orang tua saya, yang saya tahu bahwa saya dipanggil untuk keselamatan keluarga saya. Seperti itu. Itu tujuan utama saya itu adalah keselamatan keluarga saya sebenarnya. Tetapi karena situasi dan kondisi yang ada, apa yang menjadi tujuan saya itu mulai bergeser kayak gitu. Mulai bergeser, saya mulai mengasihani diri saya sendiri, saya mulai sering stres, saya mulai sering tertekan kayak gitu, saya mulai kehilangan apa yang menjadi visi saya. Saya tetap berdoa, saya tetap menyembah Tuhan, saya tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi saya mulai kehilangan api yang daripada Tuhan itu kayak gitu. Dan waktu terus berlalu, dan bahkan cita-cita saya, apa yang saya doakan untuk melanjutkan studi itu pun saya tinggalkan kayak gitu. Saya tinggalkan, dan saya apa yang mau diharapkan lagi kayak gitu kan di desa, seperti tidak ada harapan, seperti tidak ada tujuan lagi kayak gitu. Karena orang pada umumnya hidup ya sudah, orang bekerja, cari uang, makan, minum, udah seperti itu saja. Dan tanpa saya sadari, saya mulai kompromi dengan lingkungan saya gitu. Saya mulai kompromi dengan lingkungan pekerjaan saya, dan akhirnya tanpa saya sadari saya kehilangan api yang daripada Tuhan itu. Dan ketika saya bukan kehilangan sepenuhnya, tapi mulai redup seperti itu. Tapi sampai suatu ketika, karena saya biasanya bolak-balik ke Palangkaraya, kalau misalkan liburan saya ke Palangkaraya, saya tetap terhubung dengan keluarga rohani saya di pelayanan yang Tuhan percayakan saya ada di dalamnya. Dan ketika saya mendapatkan lagi dukungan, doa dan lain sebagainya, saya dimotivasi lagi, kemudian semangat saya bangkit lagi. Seperti itu, saya bangkit lagi, dan saya putuskan mulai tahun 2016 itu saya berdoa lagi, sungguh-sungguh lagi untuk S2 saya, karena satu-satunya cara untuk saya bisa keluar dari lingkungan saya, maksudnya saya tidak melulu di desa, itu dengan saya melanjutkan studi saya. Karena ketika saya studi, otomatis saya bisa bolak-balik kayak gitu kan, bukan cari alasan juga, tapi memang itu salah satu alasan supaya saya bisa bertemu lebih sering dengan saudara seiman. Saya bisa juga mengupdate informasi, karena di desa itu internet tidak ada. Kalau untuk sinyal handphone aja mesti jauh dari kampung kayak gitu, dan itu agak susah kayak gitu, akses informasi itu sangat susah di sana. Dan waktu itu juga kondisi untuk akses transportasi juga hanya ada transportasi air seperti itu, dan itu membuat saya kesulitan untuk berkomunikasi dengan saudara seiman, dan itu juga yang membuat saya agak sedikit kendor kayak gitu, karena saya jauh dari saudara seiman seperti itu. Dan di tahun 2016 itulah saya kembali berdoa, saya bangkitkan kembali semangat saya, iman saya untuk saya bisa kembali melanjutkan studi saya. Saya mulai menabung, saya mulai berusaha, dan saya doakan setiap hari. Bahkan saya punya celengan dan saya tulis di situ supaya saya menguatkan iman saya. Saya ingat tulisan salah satu firman Tuhan yang saya tulis di situ. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus bilang, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan kamu mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu yang selalu saya perkatakan. Tidak peduli bagaimana kondisi saya, kekurangan saya, bahkan uang yang saya perlukan untuk masuk itu tidak ada, tapi saya percaya saya punya Allah yang memberikan saya hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi memberikan saya dengan segala kelimpahan. Dan singkat cerita, di 2017 saya masuk ke pasca sarjana di Universitas Palangkaraya, dan 2017, 18, 19 selama 3 semester kuliah saya berjalan dengan baik. Semuanya Tuhan cukupkan, dan apa yang saya perlukan Tuhan cukupkan. Tetapi ketika masuk ke tugas akhir, saya hanya sempat menyelesaikan
sampai di proposal. Ketika seminar proposal selesai, karena saya di tahun 2019 itu juga di lingkungan pekerjaan saya diangkat mulai dari staf saya ke kasih pemerintahan. Kemudian di tahun 2019 itu saya diangkat menjadi sekretaris desa. Tentu saja tanggung jawab saya meningkat gitu, tanggung jawab saya lebih besar, dan ketika itulah saya mulai mengabaikan studi saya. Jadi singkat cerita, selama 2 tahun studi saya tinggalkan, dan selama 2 tahun itu saya hanya mengerjakan setelah seminar proposal, saya hanya menyelesaikan penelitian, kemudian seminar hasil, dan sepanjang 2 tahun itu cuman itu yang saya kerjakan. Setelah saya selesai seminar hasil, itu saya tinggalkan lagi. Karena apa? Karena banyak sekali pekerjaan. Sebenarnya bukan masalah banyak pekerjaan. Yang membuat saya tidak menyelesaikan, tidak mengerjakan tugas akhir saya itu adalah karena saya tertekan kayak gitu. Tekanan dari berbagai pihak, dari lingkungan pekerjaan, dari banyak kayak gitu, banyak hal yang membuat saya tertekan, yang membuat saya stres, sehingga saya nggak bisa melakukan apa-apa. Sampai di satu titik saya sudah hampir menyerah kayak gitu, hopeless. Saya sudah berpikir waktu itu untuk tidak menyelesaikan studi saya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati saya Tuhan berbicara kayak gitu. Kalau aku menyertai kamu kayak gitu. Ada Tuhan yang menyertai saya. Dan waktu itu jujur tekanan yang begitu berat buat saya, baik itu dari lingkungan pekerjaan dan keluarga waktu itu memadamkan roh saya kayak gitu. Itu membuat api yang ada di dalam saya itu padam. Karena apa? Karena saya tertekan, dan seperti saya bilang tadi sebelumnya, saya tetap berdoa, tapi doa saya tidak lagi doa yang bernyala-nyala kayak gitu. Saya tekanan hidup itu jauh lebih menekan saya seperti itu, dan saya mengizinkan itu terjadi sampai suatu waktu saya mendengar kayak gitu di dalam gereja di mana saya bertumbuh, pelayanan di mana saya Tuhan tempatkan. Sepanjang beberapa minggu bahkan 1 bulan itu yang disampaikan adalah mengaktifkan kuasa Roh Kudus gitu, mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Saya menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saya, tapi dia tidak sepenuhnya bekerja karena saya membiarkan dia padam kayak gitu. Dan sejak saat itu saya dengar bagaimana mengaktifkan kuasa Roh Kudus, yaitu melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui doa puasa. Dan sejak saya dengar, saya langsung lakukan firman Tuhan itu. Saya mulai bangun iman saya mulai bangun kekuatan saya, dan saya berdoa, saya berlutut sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali kepada isi hati Tuhan. Aku mau kembali kepada apa yang Tuhan mau. Aku nggak mau tertekan gitu. Aku nggak mau situasi dan kondisi yang ada itu membuat apa yang menjadi rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup saya. Dan sejak itu saya ambil doa puasa, saya berdoa, saya kembalikan lagi semangat saya, karena memang selama saya hidup di desa itu yang saya tahu sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, menurut saya itu tidak ada gunanya. Karena yang lebih berguna itu adalah ketika lutut yang berdoa itu jauh lebih berguna daripada pemikiran. Lutut yang berdoa itu jauh, dan saya sering katakan dalam diri saya, mau sehebat apapun saya, kepintaran saya, mau saya sarjana, mau saya pendidikan seperti apa, itu tidak berguna sama sekali kayak gitu. Lutut saya itu jauh lebih berguna daripada otak saya. Itu yang saya tahu selama saya bekerja di desa kayak gitu, dan memang seperti itu adanya gitu. Dan ketika saya kembali lagi, yang sebelumnya saya hanya sekedar berdoa, saya tingkatkan lagi jam doa saya berdoa, saya berlutut, saya sembah Tuhan, dan saya bilang semuanya pergumulan saya, terutama yang waktu itu yang paling saya gumuli adalah tentang studi saya, karena sudah 2 tahun saya tinggalkan, dan tahun 2021 ini adalah terakhir kayak gitu. Terakhir saya ada di kampus kayak gitu. Kalau misalkan saya nggak selesai, ya otomatis di DO kayak gitu. Sebenarnya apa yang saya saksikan ini, sebelumnya saya berpikir ini
bukan hal yang membanggakan, tetapi ketika saya melihat Tuhan bekerja, saya tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik kayak gitu. Dan ketika saya mulai ambil komitmen untuk bangun roh saya, bangkitkan semangat saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya bersyafaat, saya serahkan semuanya sama Tuhan, saya nggak nyerah kayak gitu. Beberapa waktu itu saya nggak punya uang, karena di tempat saya bekerja sampai di bulan ke-8 saya nggak ada gajian, artinya saya nggak bisa bayar SPP. Dan saat itu saya nggak mau ambil pusing kayak gitu, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Dan doa pertama saya itu adalah bagaimana saya bisa bayar SPP, dan puji Tuhan berkati saya melalui orang tua saya yang bantu saya untuk bayar SPP, dan satu persoalan selesai. Beberapa waktu setelah itu saya dapat SMS dari kampus bahwa saya harus menyelesaikan deadline-nya seperti ini. Dan saya tidak berpikir panjang lagi, saya berdoa sama Tuhan, saya kasih tahu sama Tuhan, dan saya minta sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan waktu itu pun dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi kedukaan dan lain sebagainya, Tuhan berikan saya kekuatan. Saya kembali ke Palangkaraya, saya minta izin sama bos saya di kantor, saya kasih tahu bahwa saya nggak akan pulang kalau misalkan studi saya belum selesai. Artinya saya fokus untuk mengerjakan studi saya, tapi dari semua yang setelah saya renungkan, sebenarnya waktu berdoa saya itu jauh lebih banyak daripada waktu saya bekerja. Dan itu seperti mematahkan, karena sebelumnya saya seperti mempercayai apa kata orang bahwa untuk apa sih kamu berdoa lama-lama, Tuhan tuh tahu sebenarnya isi hati kita, seperti itu. Saya sempat berpikir, iya juga kayak gitu. Tapi waktu itu saya ambil keputusan, saya tidak peduli apa kata orang, saya berdoa, saya gunakan lutut saya, bahkan berjam-jam saya nyembah Tuhan, saya berlutut, saya berdoa, saya berpuasa. Dan beberapa hari saya benar-benar gak dapat ide untuk menyelesaikan studi saya. Tetapi karena anugerah Tuhan, otak saya tuh seperti terbuka begitu aja kayak gitu. Ide-ide tiba-tiba muncul, kayak seperti penyertaan Tuhan itu nyata, tuntunan Tuhan itu nyata. Kayak kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain ini, bagian ini dulu yang dimulai, seperti itu gitu. Saya merasakan bahwa ketika berdoa, ketika berpuasa, Roh Kudus itu penyertaannya tuh begitu nyata kayak gitu. Saya seperti kayak sama teman kayak gitu, harus begini dan begitu kayak gitu. Dan saya selesaikan itu semua studi saya yang sebenarnya berdasarkan aturan kayak gitu. Seharusnya 1 minggu sebelum ujian berkas itu harus dimasukkan. Artinya kalau mau ujian 1 minggu sebelumnya itu harus berkas-berkas itu harus dimasukkan 1 minggu sebelumnya. Tetapi berbeda dengan saya kayak gitu, karena saya tidak tahu sebenarnya kalau prosedurnya seperti itu. Dan tapi ketika saya datang ke kampus, saya dikasih tahu, saya cuma bilang sama orang kampus, coba aja dulu. Saya bilang sama orang kampus bahwa berkas saya itu tetap dimasukkan. Dan yang luar biasanya, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, yang tidak pernah saya lihat, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yang seharusnya 1 minggu, jadwal keluar ujian saya itu cuma dalam waktu 1 hari. Dan itu sebenarnya sebelumnya ada beberapa hal yang saya dikasih tahu bahwa seperti hanya dicoba aja gitu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, karena sepanjang saya menyelesaikan studi saya itu, saya bukan hanya berdoa tapi saya juga berpuasa kayak gitu. Jadi setiap sekali saya berurusan di kampus, saya tidak pernah berjalan sendirian gitu. Saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa, berpuasa, dan singkat cerita kejaiban-kejaiban terjadi dalam studi saya. Mulai dari jadwal yang seharusnya 1 minggu itu berubah jadi 1 hari kayak gitu. Dalam waktu 1 hari bisa keluar jadwal. Dan yang saya tidak duga bahwa semua kebutuhan keuangan saya itu ketika saya hitung-hitung itu lumayan besar untuk saya menyelesaikan studi itu. Tapi dalam kondisi yang saya belum gajian waktu itu, tetapi semuanya Tuhan cukupkan. Tuhan berkati saya kayak gitu. Dan bahkan sampai selesai saya ujian di masa pandemi, itu bukan hal yang mudah untuk saya bisa untuk bertemu dengan dosen, itu bukan hal yang mudah. Tetapi oleh anugerah Tuhan,
Saya berdoa setiap kali saya mau keluar dari rumah, saya selalu berdoa. Saya tumpang tangan di tesis saya berdoa juga untuk dosen-dosen saya supaya mereka bisa saya temui. Dan puji Tuhan, ketika selesai saya ujian pun, dosen saya itu bersedia dengan senang hati saya temui, dan saya bisa mendapatkan tanda tangan mereka itu bertemu langsung dengan dosen-dosen saya. Bahkan saya bisa mengucapkan terima kasih secara langsung ke dosen-dosen saya, dan itu membuat saya bersuka cita. Karena apa? Karena benar-benar di luar dari apa yang saya rencanakan seperti itu. Dan bukan hanya ujian saya yang Tuhan tolong. Kalau sebelumnya saya ujian, saya ingat dosen saya bilang bahwa waktu saya seminar hasil, saya itu dikasih nilai A supaya saya semangat kayak gitu. Supaya saya semangat untuk menyelesaikan studi saya. Tetapi ketika saya ujian akhir, sidang akhir, itu saya dikasih nilai A+. Dan dengan dengan suatu kebanggaan bahwa apa yang saya lakukan itu, penelitian yang saya lakukan itu berguna seperti itu. Berguna, dan memang karena saya sekretaris desa, dan apa yang saya teliti itu memang berguna bukan hanya buat saya, tetapi juga buat desa di mana saya bekerja seperti itu. Dan apa yang terjadi sepanjang minggu itu luar biasa sekali. Dan satu hal kejadian yang benar-benar saya ingat itu adalah ketika di hari Minggu. Di hari Minggu itu sebenarnya saya harus menyelesaikan semua berkas saya itu supaya saya bisa ikut yudisium dan wisuda. Dan salah satu persyaratannya itu adalah berkas saya itu, tesis saya itu harus sudah dijilid dan itu harus diserahkan. Dan saya ingat waktu itu karena saya nggak punya uang, saya harus print sendiri, dan karena ngeprint itu lama. Dan ketika waktunya ibadah, sebenarnya waktu itu mudah buat saya untuk saya bisa ibadah online. Tetapi tidak. Waktu itu saya memutuskan saya harus tetap beribadah ke gereja bersama dengan saudara seiman saya. Saya nggak mau dipusingkan dengan jadwal wisuda, saya nggak mau dipusingkan dengan uang yang tidak ada. Yang saya tahu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang saya ingat, dan saya beribadah, dan yang luar biasanya, apa yang tidak pernah saya pikirkan, ketika itu saya ditelepon, ketika selesai ibadah saya ditelepon oleh orang kampus. Saya ditanya, kamu mau wisuda? Saya bilang, iya saya mau wisuda, tapi prosesnya ini sulit, saya belum ngapa-ngapain. Tetapi orang itu bilang, tetap kamu majukan saja, masukkan berkasmu, dan setelah itu proses yang lain berjalan. Yang penting kamu masukin. Dan saya ingat waktu itu saya cuman ngajukin berkas itu cuman beberapa berkas, bahkan rekomendasi kelulusan dari kampus pun belum seperti itu. Tapi saya terus berdoa, dan selama saya berurusan itu saya tidak pernah tidak berdoa, dan saya selalu berpuasa waktu itu. Dan singkat cerita, Tuhan tolong saya dalam menyelesaikan studi saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya lihat dan saya dengar sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Uang yang saya perlukan Tuhan cukupkan semua, bahkan waktu yang saya perlukan itu Tuhan sediakan semuanya. Bahkan yang luar biasanya, saya itu begitu kagum sama Tuhan, karena ternyata setelah saya menyelesaikan semua administrasi di kampus dan saya dinyatakan bisa ikut wisuda, dan yang luar biasanya ternyata beberapa hari setelah itu kampus itu lockdown. Artinya kalau saya terlambat sedikit saja, saya tidak bisa ikut yudisium ataupun wisuda seperti itu, karena ternyata semua sejak kampus itu lockdown, semua aktivitas entah yang mengajukan judul dan lain sebagainya itu terhenti kayak gitu, karena memang pihak kampus tidak mau bertemu secara langsung, bahkan untuk secara online pun agak kesulitan gitu, karena tugas akhir itu agak susah kalau misalkan untuk online. Jadi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, khususnya dalam studi saya, itu benar-benar membuat saya itu terkagum-kagum. Dan dari semuanya, bukan penyelesaian studinya yang membuat saya bangga sama Tuhan, bukan karena saya bisa menyelesaikan studinya yang membuat saya begitu bersyukur sama Tuhan. Tetapi ketika orang tua saya dikasih kabar bahwa waktu saya ditelepon sama mama saya bilang, sebelum saya ujian, ternyata papa saya ajak orang tua saya, ajak mama saya, ajak adik saya untuk berdoa, mendukung saya. Itu yang menurut saya itu berkat yang terbesar dari semua yang saya terima dari Tuhan. Ketika
orang tua saya datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan untuk saya. Itulah berkat terbesar. Dan saya tahu, saya tidak kehilangan visi itu. Ketika saya pulang ke desa, tujuan saya adalah keselamatan bagi keluarga saya. Dan tanpa saya sadari sebenarnya, melalui proses yang saya alami, menurut saya sebelumnya tidak ada lagi yang dibanggakan melalui studi yang begitu lama gitu. Karena pada umumnya orang akan bangga ketika orang itu cepat dan dengan nilai hasil yang terbaik. Sementara kuliah saya itu 4 tahun, dan itu sebenarnya tidak ada yang dibanggakan dari itu. Tetapi saya lihat sendiri apa yang menurut saya bukan kebanggaan, dengan tangan Tuhan yang kuat Tuhan buat menjadi kebanggaan. Apa yang menurut saya yang sebelumnya tidak ada lagi yang mengecewakan, itu Tuhan ubah menjadi sukacita. Saya yang berpikir awalnya saya anak yang saya pikir saya ini sudah mempermalukan orang tua saya kayak gitu. Saya sudah mempermalukan pelayanan gitu karena kuliah saya nggak selesai-selesai gitu. Saya berpikir seperti itu. Tetapi di tangan Tuhan, ketika saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan membalikkan keadaan kayak gitu. Doa itu membuat Tuhan mengubah keadaan gitu. Membalikkan keadaan yang awalnya di bawah menjadi di atas. Membuat keadaan yang awalnya terpuruk menjadi bangkit kayak gitu. Membuat keadaan yang mengecewakan menjadi membahagiakan. Yang awalnya tertindas menjadi pemenang kayak gitu. Dan saya bersyukur sama Tuhan, itu berkat yang paling besar buat saya. Ketika saya dengar ada nama Tuhan diserukan di keluarga saya, ketika ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, itu yang membuat saya sangat-sangat diberkati. Dan setelah semuanya selesai di rumah ini, di rumah saya, di tempat saya bersaksi ini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya harus membangun mesbah di rumah saya gitu. Saya harus bangun mesbah di setiap musim kehidupan saya kayak gitu, di setiap situasi kondisi dalam hidup saya. Dan di saat itu setelah semuanya selesai, saya pun bangun mesbah ucapan syukur saya di hadapan Tuhan. Saya ajak teman-teman saya, orang-orang terdekat saya, keluarga saya, saudara seiman saya, pemimpin rohani saya untuk bersukacita bersama-sama dengan saya, berdoa, mengucap syukur untuk setiap musim yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah sertai. Dan yang saya bersyukur seperti yang saya bilang tadi, dari semua musim, dari semua yang saya alami, berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Berkat paling besar yang saya banggakan, yang saya bersyukur sama Tuhan itu adalah ketika saya melihat sendiri, ketika saya mendengar sendiri orang tua saya, keluarga saya, mereka datang sama Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang membuat saya terharu kayak gitu. Dan harapan saya dari apa yang saya bagikan ini juga yang menjadi harapan saya. Bukan soal masternya, bukan soal penyelesaian studinya, bukan persoalan jabatan, ataupun bukan persoalan gelar yang saya terima atau yang saudara-saudari terima. Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah ketika nama Tuhan diserukan, ketika nama Tuhan dipermuliakan. Itulah inti dari semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan saya bersyukur melalui semuanya yang saya pikir awalnya tidak ada lagi yang membanggakan, tidak ada lagi yang perlu saya saksikan kayak gitu, apa yang disaksikan gitu sepertinya tuh suram seperti itu kan. Tetapi ternyata di tangan Tuhan ubah semuanya menjadi kebaikan. Dan saya semakin yakin dan percaya bahwa ini yang selalu saya ingat, yang saya selalu renungkan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan di dalam setiap apapun, di dalam setiap perkara itu Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dan itu yang saya jadi rema dalam hidup saya, bahwa saya bisa berkata dalam situasi saya terpuruk, situasi saya tertekan, dan sampai saya bisa bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Di situ saya tahu bahwa benar-benar Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tiada bandingannya, yang bekerja itu melampaui dari akal pikiran manusia. Yang saya pikir saya tidak mampu, Tuhan mampukan saya. Yang saya pikir saya tidak bisa, Tuhan buat saya bisa. Dan sebenarnya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya nggak bisa berpikir tanpa Tuhan, saya nggak bisa bertindak tanpa Tuhan. Semuanya itu karena anugerah Tuhan.
Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya itu sungguh-sungguh dahsyat. Dan itu juga yang firman Tuhan katakan, bahwa apa yang akan kulakukan di tengah-tengah kamu itu sungguh-sungguh dahsyat. Dan benar-benar dahsyat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ini yang menjadi kesaksian saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan, apa yang saya saksikan, itu bisa memberkati kita semua. Kita semakin teguh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Karena kuncinya itu cuma satu, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan pernah berhenti berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Ini yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita.